Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dudi Hartono dalam acara kuliah daring. Jangan lupa subscribe seperti biasa. Oke, sesi kali ini saya akan bicara tentang persiapan produksi dalam sebuah produksi program televisi. Persiapan produksi atau praproduksi ini menjadi tahapan yang sangat krusial, menentukan. Kenapa? Karena disinilah konsep dan rencana kerja tim dibahas secara keseluruhan dan harus tuntas. Kalau tidak tuntas, saya pastikan proses produksinya pasti berantakan, apalagi pasca produksinya. Jadi, disinilah semuanya harus dibicarakan, sedetil-detilnya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Oke, kita mulai apa saja yang ada dalam praproduksi itu. Oke, yang pertama brainstorming, kedua lokasi, rundown, peralatan, perizinan, tim produksi, talent, budgeting, dan time schedule. Oke, kita uraikan satu-satu. Ada 9 yang pokok, Anda bisa tambahkan yang lain juga nggak masalah, atau mengurangi juga nggak apa-apa. Pokoknya tidak perlu ada talent karena ini tidak menggunakan talent pokoknya. Oke, kita masuk ke yang pertama, brainstorming. Ini adalah proses pematangan konsep produksi dari semua tim produksi, menentukan jenis program atau format program yang akan dibuat. Tentu saja sesuaikan dengan STP, segmentation, targeting, dan positioning audiens yang akan dituju. Audiensnya siapa nih? Kelas mana, size-nya, ABC-nya, dan sebagainya. Kita juga harus tahu membaca atau mengamati tren tayangan televisi yang sedang in hari ini. Jadi brainstorming ini pematangan penyatuan konsep sehingga semua tim mengerti satu sama lain dengan apa yang harus dikerjakan. Ini penting. Oke, berikutnya adalah lokasi. Ya, lokasi kita harus menentukan di mana lokasi yang mau kita jadikan lokasi syutingnya. Kita menentukan indoor atau outdoor dulu deh. Indoor itu berarti di studio kah, atau di bangunan gedung, atau jangan-jangan di luar kota. Kenapa? Penentuan lokasi menjadi penting karena untuk menentukan jumlah dan jenis alat yang akan digunakan. Ini kaitannya sama budgeting. Kalau lokasinya ternyata membutuhkan lampu atau cahaya yang banyak, sementara kita bawa lightingnya cuma sedikit, bermasalah, nanti berabe. Atau lokasinya ternyata sumber daya listriknya minim, berarti kita harus bawa genset. Ini terkait dengan budgeting, sewa genset. Oke, kalau sudah ditentukan lokasinya, harus lakukan tes lokasi reki. Tes lokasi itu mengetes kamera, lighting, apalagi audio dan sebagainya. Tadi di situ diukur kebutuhannya. Ini audionya terlalu suasananya terlalu berisik enggak gitu. Lampunya, pencahayaannya kurang atau cukup dan sebagainya. Ini kenapa lokasi penting harus ditentukan, dibicarakan dalam praproduksi. Kemudian rundown, kalau sudah konsepnya sudah matang, udah disepakati, ceritanya sudah dibuat, barulah dibuat rundown untuk acuan eksekusi produksinya. Rundownnya harus lengkap juga, ada adegan, video, biasanya audio, alat dan sebagainya. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini kira-kira semacam ini. Sebenarnya nggak formatnya nggak template begini, bebas saja. Yang biasanya yang harus ada itu video, itu berisi adegan apa, kemudian video adegan apa dan bagaimana, kemudian audio itu biasanya isi dialog atau voice over,
atau juga background lagu gitu. Kemudian I/O itu keterangan lokasi indoor atau outdoor gitu. Cache-nya siapa pemain yang ada dalam video tadi, adegan tadi, siapa saja yang boleh ada di set pokoknya. Kemudian alatnya apa saja, kebutuhannya kamera atau audionya butuh clip on atau boom mic. Note ya, catatan tambahan. Oke, ini tidak ada template standarnya, tapi yang saya gunakan ya minimal ini. Ada video, audio, lokasi, I/O, cache, peralatan, equipment, dan catatan. Oke, masuk ke peralatan. Nah, itu biasanya setelah tes lokasi atau reki akan terlihat kebutuhan peralatannya. Atau butuh tambahan lighting kah? Butuh boom mic atau malah windscreen-nya gitu karena berisik, atau butuh genset dan sebagainya. Ini penting untuk menentukan jumlah peralatan. Balik lagi terkait dengan budgeting. Kemudian izin. Hati-hati menggunakan tempat orang, kita harus melakukan izin. Jangan sampai lagi syuting tiba-tiba dibubarkan karena tidak mendapatkan izin. Izin tentu saja dari pihak berwenang, bisa kepolisian, bisa aparat desa atau kelurahan setempat, gitu, RT, RW. Kemudian susunlah tim produksinya. Produser biasanya yang menentukan tim produksi. Produser tentu saja dipilih oleh eksekutif produser atau manajemen. Kemudian produser yang memilih timnya yang dia bisa bekerja sama dengan dia gitu. Dia menentukan tim kreatifnya, FD-nya, kamera person, lighting, semua sampai ke makeup artist dan wardrobe. Oke, selanjutnya adalah talent. Nih kalau kita butuh talent umpamanya, termasuk penonton gitu. Kalau talent untuk reality show berarti ya harus di casting gitu. Atau talentnya kita mau bikin berita, kita nyari anchor gitu kan, ya kita harus casting yang cocok untuk jadikan anchornya atau pembawa acara atau pembaca berita atau host gitu. Kemudian hitung waktu secara cermat. Nah, untuk itu dibikinlah time schedule. Ini time schedule ini zero tolerance. Nggak ada mundur sehari 2 hari itu sama saja bunuh diri. Mundur sehari 2 hari itu akan mempengaruhi budgeting. Jadi kita harus perkirakan dari awal presisinya untuk syuting berapa hari. Jadi nggak ada, setelah itu nggak ada lagi toleransi 1 hari 2 hari, tidak ada. Kita harus presisi benar, waktu untuk syuting berapa, waktu untuk ngedit berapa, waktu untuk casting berapa hari dan sebagainya. Dan yang paling terakhir tentu saja budgeting. Menghitung kebutuhan alat produksi, talent, tim produksi, waktu produksi dan sebagainya. Hitung secara cermat. Sisipkan anggaran tak terduga. Jangan sampai anggarannya sudah dibuat, anggarannya turun, kemudian kurang begitu syuting. Siapa yang menolokin? Ya kalau perusahaannya mau memberikan kekurangan, kalau kliennya nggak mau karena sudah disepakati dalam kontrak, matilah kita. Makanya budgeting harus benar-benar cermat. Budgeting bisa cermat, bisa firm ketika tahapan-tahapan di atas tadi juga dilalui dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dalam kuliah daring berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.